Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati para wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama, yang saya hormati Ketua SPI Bapak Haji Nasrullah SMSI beserta Pak Sekretaris, para pembina organisasi kemahasiswaan di tingkat institut maupun di tingkat fakultas, dan seluruh panitia yang hadir pada kesempatan pagi ini yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masuki hari pertama dalam pekan ini. Hari Senin tentu kita sangat ceria Pak Nasrul karena kita memulai hari pertama di pekan ini meskipun tanggal 2. Salam dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita jadikan teladan dalam keseluruhan proses-proses kehidupan. Apalagi kita sebagai sivitas akademika tentu akan mereferensi pada sunnah-sunnah Rasul dalam proses penelitian, pengabdian masyarakat, pembelajaran, dan juga di dalam tata kelola. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang kegiatan kemahasiswaan, maka kita akan berbicara tentang amanat konstitusi. Di dalam konstitusi kita ada yang namanya renstra, ada statuta, ada ortaker, ada SK Rektor dan segala turunannya. Mahasiswa adalah bagian dari sivitas akademika, karena sivitas akademika itu terdiri dari mahasiswa dan dosen. Maka mahasiswa adalah salah satu di antara pelaku utama di kampus, termasuk dosen itu adalah pelaku utama. Karena sebagai pelaku utama di kampus, maka hak kewajiban bagi mahasiswa melekat di dalam dirinya, termasuk hak-hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, pelayanan pembelajaran, pelayanan penelitian, pelayanan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan jurusan prodinya masing-masing. Oleh karena itu, kita semua punya kewajiban moral bagaimana mahasiswa kita ini terpenuhi segala haknya. Di samping dia punya kewajiban untuk membayar UKT dan segala perangkat kewajiban yang lain, dia punya hak untuk apa? Untuk terpenuhi hak-haknya mendapatkan layanan pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, agar dia nanti mampu menjadi calon sarjana yang kompeten dan memiliki nilai tambah, sehingga bukan hanya nanti mendapatkan ijazah, tetapi juga mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah yang disebut dengan SKP. Dengan demikian maka kita semua punya tugas mengantarkan mahasiswa kita pada level-level yang sesuai dengan standar leveling di dalam KKMI. Kalau calon S1 berarti dia adalah level 6. Sebagai calon orang yang memiliki kompetensi level 6, maka kita semua berkewajiban untuk memfasilitasi seluruh kegiatan kemahasiswaan. Nah, tentu fasilitasi kegiatan kemahasiswaan ini ada rambu-rambunya, baik itu bentuknya adalah kegiatan-kegiatan akademik dan juga kegiatan-kegiatan non-akademik. Hari ini Pak Nasrul dan kawan-kawan akan memfasilitasi pada kita semua bagaimana cara kita melaksanakan kegiatan non-akademik yang sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan renstra, dan tentu dalam bingkai keuangan yang clear. Karena SPI adalah memiliki tugas bagaimana mengatur sistem pengawasan dalam konteks penggunaan anggaran
yang tepat sasaran, tepat guna, tepat administratif, dan bisa memberikan daya ungkit terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa. Nah, kami sebagai seluruh pelayan-pelayan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama tentu mengucapkan terima kasih pada Pak Nasrullah dan seluruh tim yang ada di SPI, karena ini adalah fasilitasi, memberikan literasi pada kita semua bagaimana agar kegiatan adik-adik yang non-akademik ini bisa tercover dengan baik sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada di dalam MIPA. Tentu saja memang harus mendapatkan pengawalan-pengawalan yang sifatnya adalah pendampingan sistem keuangan yang memadai. Mengapa ini harus dilakukan? Karena semata-mata bukan kepentingan audit. Kalau kepentingan audit itu pragmatis sekali. Kepentingannya adalah kita ingin membentuk calon sarjana kita punya kemampuan leadership, sekaligus memiliki kemampuan manajerial dan juga kemampuan untuk memproyeksikan kehidupan di masa depan melalui organisasi kemahasiswaan. Itu artinya bahwa adik-adik mahasiswa ini punya talenta. Maka IAIN Pekalongan ini punya organisasi kemahasiswaan yang memang menghimpun talenta-talenta itu. Ada talenta di bidang seni, ya, ada talenta di bidang fisik, ya, keolahragaan, mohon maaf. Ada juga talenta-talenta pengembangan akademik yang dikemas dalam bentuk kegiatan-kegiatan non-akademik, yang itu semua adalah saling menunjang, kemudian saling memberikan pengaruh terhadap capaian kompetensi mahasiswa pada saat sudah lulus nanti. Kita tahu misalnya adik-adik kita ini punya talenta di bidang seni, ada Elvata. Kemudian di bidang olahraga ada sport. Di bidang jurnalistik ada UKM yang namanya adalah Al-Mizan. Di bidang film ada Nafi Film. Mohon maaf, mana pembina Nafi Film? Ya, terima kasih. Ini Nafi Film sudah mendapatkan beberapa predikat, ya, baik dalam skala lokal maupun nasional. Tepuk tangan untuk Nafi Film. Karena sudah merasa balik, kemarin menghadap kita untuk di-upgrade Bu Pembina, di-upgrade ingin masuk di jajaran UKM Institut. Nah, tetapi saya sarankan Anda tetap harus komunikasi di fakultas apakah diizinkan. Dan kemarin juga mengajukan anggaran yang cukup besar untuk peralatan-peralatan yang memadai, dan itu salah satu indikator kalau Nafi Film itu mau naik sederajat ke institut. Tapi tetap harus lewat dekan, lewat WD3 dan seterusnya. Kemudian di bidang bisnis, ya, ada UKM Kopma. Mohon maaf, mana pembinaan UKM Kopma? Belum hadir, ya. Hari Senin yang lalu, habis maghrib saya datang ke UKM Kopma. Saya ingin membuktikan apakah adik-adik ini punya talenta bisnis. Karena Kopma ini sebenarnya adalah UKM, mohon maaf, usaha-usaha yang harus dilakukan ini adalah dalam rangka menerjemahkan visi misi IAIN. Yang di dalamnya ada 4 tagline, ya. Jadi tagline entrepreneurship ini mustahil bisa kita dorong kalau tidak ada yang namanya proses-proses pembiasaan bisnis. Kalau kita ditanya orang, apa sih Pak kewirausahaan atau entrepreneurship yang dibangun oleh Pekalongan, kita sulit menjawab. Paling kita bisa menjawabnya adalah satu, ada mata kuliah kewirausahaan. Kalau mahasiswa kita itu punya kemampuan jualan badai itu dalam konteks di luar IAIN, karena Pak Koperasi ini memang harus disehatkan. Alhamdulillah kemarin anak-anak juga sudah punya latihan bisnis, meskipun levelnya kecil, tapi sebagai sebuah himmah harus diapresiasi. Apa itu? Angkringan. Saya betul-betul datang ke sana dan saya mencoba menunya, dan alhamdulillah insya Allah menunya sesuai selera. Nah, oleh karena itu Pak Fateh suatu ketika kalau ke Mijrik silahkan datang ke angkringan itu. Saya kira ini skala yang kecil tapi nanti memiliki dampak yang besar. Di bidang manajemen dan leadership ada DEMA, ada SEMA.
Itu pun berjenjang, DEMA tingkat institut, DEMA tingkat fakultas, SEMA institut, SEMA fakultas. Kemudian di bidang yang lain misalnya kepramukaan, Pak Jo, ini ada pembinanya, salam pramuka. Di bidang kepramukaan, ini sebentar lagi mau perkemahan Wirakarya Nasional di Palembang di bulan November, tanggal 10 sampai 14 November. Ini juga ditunda-tunda, yang semula Juli mau Agustus ke November. Ini dalam rangka apa? Membentuk pandu-pandu, insan pandu yang betul-betul ingin memandu Indonesia menuju Indonesia emas. Di bidang seni kita punya El-Fatha. Assalamualaikum pemirsa El-Fatha. Wah, ini saya juga udah lihat produk-produknya. Artinya apa? El-Fatha sudah mulai berkreasi dan kita memang dikenal dalam dunia El-Fatha itu. Karena apa? Musik-musiknya begitu mempesona. Ya, kecuali di era pandemi memang dibatasi, sehingga kita dorong produk-produknya itu masuk di link YouTube atau sejenisnya. Di bidang seni yang lain ada khot, ini kaligrafi ya, ada LPTQ. Ini ada pembinanya LPTQ dan kemarin menggondol juara 2 tingkat nasional. Tepuk tangan untuk pembinanya juga ya. Itu artinya bahwa kita bisa berbicara dalam pentas nasional dan juga dalam kompetisi-kompetisi yang lain. Kemudian UKM-UKM yang lain tentu ada Gemalawa. Ini hobinya adalah lingkungan hidup. Kemudian apa yang belum saya sebut? UKM yang belum saya sebut apa? Benwa. Ada speech ya. Ini adalah habituasi di bidang kebahasaan, baik Arabic maupun language, maupun English language. Ini artinya bahwa anak-anak kita sudah mulai terpola dan masuk pada talenta-talenta, dan itu nanti akan menjadi nilai tambah, bahkan menjadi kompetensi pendamping yang harapannya ke depan dia bisa memenangkan pasar kerja. Karena kalau hanya berbekal ijazah, maka itu tidak cukup, maka dia harus ada bekal-bekal yang lain sebagai soft skill. Misalnya dia punya soft skill di bidang host, di bidang MC, di bidang IO, di bidang traveling, di bidang pariwisata dan seterusnya. Nah, oleh karena itu sudah sekalian saya hormati, forum ini adalah menjadi penting karena apa? Menjadi bingkai pada kita semua, bagaimana ajuan-ajuan kegiatan dari mahasiswa itu ditata dengan rapi, memenuhi syarat administrasi keuangan, sekaligus bisa mencapai kompetensi yang diharapkan dari organisasi tersebut. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konteks bertanggung jawab mengantarkan calon-calon sarjana yang berkualitas, tentu kita semua harus bersemangat. Mohon maaf, kita ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses dan produk lulusan kita. Jadi kalau ada produk-produk kita yang dalam tanda kutip tidak bisa berbicara dalam konteks lokal atau tidak kompeten, maka kita ini termasuk orang-orang yang dosa. Maka saya dorong para pembina untuk selalu memberikan inspirasi dan inisiasi kepada adik-adik mahasiswa. Karena apa? Pembina itu tugasnya adalah menginspirasi dan menginisiasi, bukan hanya sekedar memotivasi. Memotivasi ya, karena itu menumbuhkan niat pada anak-anak kita. Tapi menginspirasi dan juga menginisiasi ini menjadi sesuatu yang penting yang harus kita dorong menjadi daya ungkit bagaimana kemampuan kita di dalam membina mereka. Dan kita harus melihat situasi apa yang bisa kita lakukan. Contoh, sebentar lagi hari santri. Ini seluruh pembina UKM harus sudah mulai berpikir apa yang akan dilakukan di hari santri. Gunakanlah pangsa UKM itu untuk menonjolkan karya dan juga dedikasinya untuk hari santri. Kemarin 17 Agustus, kemudian sebelumnya lagi ada macam-macam hari-hari lah. Ada Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Koperasi, Hari Santri, Hari Pahlawan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Kita juga punya Menwa yang selalu koordinasi dengan TNI dan Polri. Ini artinya apa? Bahwa peran kita melalui UKM ini tentu sangat ditunggu oleh publik, karena peran-peran kemahasiswaan kita tentu akan mewarnai bagaimana kancah IAIN kita ini bisa
dijadikan sebagai salah satu bargaining position dibandingkan perguruan tinggi yang lain. Nah, Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, karena ini mayoritas adalah dosen, kita tidak boleh tidur. Melalui kemahasiswaan ini, melalui kegiatan mahasiswa ini, kita harus selalu bangkit. Mohon maaf, di Pekalongan ini sudah sekarang ini banyak kompetitor perguruan tinggi, dan kita tidak boleh tidur. Mari kita kerjakan apa yang sekarang diberikan tanggung jawab pada kita. Tidak usah berpikir yang akan datang, itu pusing nanti yang akan datang. Tugas kita hari ini pembina pramuka, laksanakan bina pramuka. Tugas kita hari ini adalah membina Ormawa LPTQ, laksanakan. Hari ini tugasnya adalah membina UKM pramuka, laksanakan. UKM Elvata, laksanakan. Berpikir sekarang dan untuk masa depan, artinya apa? Berprestasi. Saya sering sampaikan pada adik-adik, UKM mana yang sudah punya trofi selama setahun ini? Ini penting sekali. Elvata sudah berapa trofi yang didapatkan? Pramuka berapa trofi yang didapatkan? Kemudian sport berapa trofi yang sudah didapatkan? Sport misalnya olahraganya sudah mengalahkan siapa aja? Ini juga dipertanyakan. Jangan-jangan mainnya sepak bola selalu kalah kan gitu kan? Kalau selalu kalah berarti perlu dipertanyakan energinya, powerful atau tidak? Jangan-jangan SPI-nya belum menyetujui kan? Ini penting sekali karena apa? Kompetitor kita ini luar biasa. Ada Unika, ada WPP, ada ITSNU, ada STAIKA, dan kita tidak boleh melihat sebelah mata pada mereka. Mereka juga kompetitor yang betul-betul juga siap berkreasi dan juga siap berkompetisi. Nah, banyak sekali sekarang di perguruan tinggi, baik universitas, institut, akademi, sekolah tinggi yang ada di Pekalongan. Nah, oleh karena itu saya hormati, kami sangat berbahagia karena seluruh pembina hadir di sini dalam rangka menyamakan persepsi, Pak ya. Menyamakan persepsi tentang apa? Regulasi keuangannya. Dalam tanda kutip ini lebih fokus pada regulasi keuangannya, administrasinya, agar apa? Serapan anggaran itu betul-betul bisa terserap dengan baik dan berpengaruh pada meningkatnya talenta kegiatan kemahasiswaan. Jadi indikator kalau anggarannya terserap dan penyerapannya 100%, maka daya ungkit peningkatan kompetensinya juga ada perubahan secara signifikan. Yang tadinya misalnya levelnya 4, naik level 5, level 6, dan seterusnya. Yang tadinya Elvata misalnya belum punya trofi, begitu serapan anggaran tuntas bisa trofinya 2 atau 3. Pramuka juga demikian, dengan penyerapan anggaran yang begitu besar, nanti hasilnya kayak apa? Apa talenta pramuka di antara perguruan tinggi yang ada di Indonesia? Saya kira seluruhnya adalah padat modal. Tidak ada satu UKM pun yang tidak padat modal, semuanya padat modal. Apa? Ada biayanya. Meskipun belanjanya ada bukan belanja modal, yaitu belanja kegiatan operasional. Nah, mari kita niatkan, kita dedikasikan bahwa kita memang akan mengantarkan anak-anak kita menjadi calon-calon pemimpin yang harus dilatih sejak dini. Kita bersyukur ke depan misalnya lulusan kita 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, dia akan menjadi orang-orang hebat. Baik di bidang pendidikan, di bidang hukum, di bidang ekonomi, di bidang kajian-kajian keislaman, dan lain sebagainya. Peluang itu ada. Kita bisa berkompetisi baik perguruan tinggi negeri dan swasta, dan kita insya Allah masih punya bargaining position sebagai pemenang pada bidang-bidang tertentu. Nah, kenapa? Karena memang kalau kita merujuk pada teori kecerdasan, anak-anak kita ini punya 8 teori kecerdasan. Hanya saja nanti satu yang menonjol. Segala perhatiannya, dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan sosialisasi regulasi kegiatan kemahasiswaan Pekalongan dalam perspektif tertib keuangan dan administrasinya kami nyatakan dibuka. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.